Iya, iya betul. Jadi kalau misalnya dia ingin jadi yang banyak di lapangan, ya mungkin harus diurungkan niatnya gitu loh. Iya. Karena ini yang saya ceritakan adalah bahwa dia itu memang tidak melamar kerja bukan untuk lapangan istilahnya gitu, tapi dia itu untuk istilahnya tuh kalau umpamanya matematika atau apa tuh otomatis kan dimasuknya ke bagian accounting lah apa. Bahkan dia bercita-cita saya melamar kerjaan di mana-mana ditolak. Suatu ketika saya akan bikin sendiri lapangan pekerjaan, akan mempekerjakan ostomet. Itu cita-cita yang waduh saya bilang bagus, luar biasa gitu. Ya. Benar itu. Masih muda Pak orangnya. Mungkin ditanya juga Bu, emang tiap kali wawancara itu langsung ditanya Anda ostomet? Kalau nggak ditanya ngapain harus diceritain Bu? Kan di kesehatan Pak. Iya. Oh, waktu medical check up ketahuan. Iya, kesehatan. Nah, mungkin pada saat itu coba di debat juga dengan pewawancaranya gitu. Maksudnya kita harus bisa membuktikan bahwa ostomet itu tidak menghalangi saya kok secara fisik, apalagi kalau pekerjaan saya misalnya di kantor sebagai katakan di bagian akuntansi gitu kan cuma hitung-hitungan, nggak ada pengaruh. Jadi pada saat saya pernah kok dulu saya kan di bagian ISIL-nya ekspor import gitu ya, saya ngelamar kerja gitu begitu. Perusahaan tempat saya dulu kerja bangkrut, saya ngelamar kerjaan tempat lain sesuai dengan jurusan yang pernah saya ambil, sesuai dengan apa kemampuan saya. Pada saat ngisi formulir itu kan ditanya, ada tulisan di situ kesehatan, apa penyakit apa pernah ini, masa kita mau bohong? Iya sih. Nah, di situ ketahuan. Orang-orang begitu dengar kita pernah kanker, orang udah takut banget. Jangankan perusahaan ya, untuk asuransi saja itu kita harus. Ya masih menolak ya Pak. Kita harus clear, at least kalau saya nggak salah 5 tahun deh. 5 tahun. Saya itu beruntungnya dari dulu rajin asuransi Bu, ini setting lagi ya. Dari muda saya rajin asuransi, jadi begitu yang operasi pertama itu saya udah insuran ya? Ya puji Tuhan tenang-tenang aja karena tercover semua sama insurance gitu kan. Nah, setelah itu saya udah bertekad tuh, pokoknya udah lolos 5 tahun gue bakal beli polis lagi deh banyak-banyak gitu. Nggak taunya muncul kena pas di sekitar 4,5 tahun deh kalau nggak salah. Jangan bilang dibalik ya Pak. Jangan bilang dibalik terus. Ya. Gimana Bu Wida? Nggak, jangan dibalik. Ini gara-gara gue beli asuransi jadi sakit nih gitu ya. Enggak lah. Kayak gitu kan nggak ada yang tahu. Iya betul. Kalau penyakit kita nggak bisa nolak kok. Maaf nih ya, aku mau tanya nih, sebelum sakit gitu ya, ada nggak makanan yang menurut Bapak kemungkinan bisa menyebabkan proses ini terjadi? Misalnya makanan siap saji atau minuman-minuman yang saya terus terang sih malu Bu cerita tentang masa lalu saya yang sangat bandel ya. Nggak usah banyak. Maksud aku Indonesia itu selalu berpikir setelah kuratif. Sedangkan upaya yang sedang kami galakan adalah bagaimana promotif preventif sehingga masyarakat tuh paham. Kayak misalnya buang air besar, kenapa aku tanya tiap hari nggak dulu gitu? Karena habis itu pasti aku akan tanya lagi bentuk buang air besarnya tuh seperti apa? Karena buang air besar tuh ternyata itu Pak, feses itu ada skalanya gitu. Mulai dari skala 1 sampai skala 7 gitu. Nah, yang paling bagus di tengah-tengah di tempat 5 yang bentuknya tuh kayak pisang. Nah, di kita tuh jarang orang yang bentuknya kayak 4-5, mesti bentuknya nggak karu-karuan gitu. Jadi makanya upaya preventif itu saya sedang memperkenalkan, kami di WUCare Center tuh sedang memperkenalkan supaya preventif itu lebih penting loh daripada kalau sudah sakit gitu. Betul. Kalau saya sih tentu saja nggak bisa menjawab Bu ya, maksudnya faktor single penyebab kanker itu seperti apa gitu kan. Nah tapi kalau berkaca dari lifestyle saya dulu ya memang barangkali makanan instan. Oke Pak. Junk food, Indomie segala macam gitu loh.
cepat mudah gitu ya Pak ya? Iya, saya kan dulu ya itu makanan instan cukup sering, terus juga alkohol. Karena kesibukan kerja ya? Ya, kesibukan dan nature pekerjaan ya, lingkungan pekerjaan. Merokok juga. Gitu. Alkohol. Jadi, tapi kalau dibilang apakah itu penyebab tunggal atau enggak, ya pasti enggak kan. Itu kan pasti ada pemicu lainnya, dan saya pikir ada pencetus juga, ya Pak ya. Ya, ada stres juga barangkali. Ya, itu salah satunya aja. Ya, stres itu barangkali yang menyebabkan, kalau saya pikir-pikir ya, stres menyebabkan kita jadi susah tidur. Nah, karena kurang tidur itu yang bahaya. Faktor kurang tidur itu yang bahaya. Target tadi ya. Bu Didi udah ngurangin target nih sekarang nih. Tapi betul kata Pak Susanto sih, dia aku baru ini ya ingat, memang karena terlalu lifestyle-nya itu tidur nggak teratur, kemudian makan sebisanya gitu ya, nggak tepat waktu. Iya memang itu kebanyakan, selain faktor makanan yang kita sembarang makan, tapi betul-betul pikiran sih yang bikin apa tuh, mungkin salah satu kita dapat ini gitu ya. Stresnya itu, karena waktu saya tanya dokter pun, kok bisa ya dok saya begini gitu kan, maksudnya padahal saya makan sehat loh, saya makan masak gitu di rumah, saya jarang jajan pinggir jalan gitu ya, terus juga oke lah saya banyak makan daging gitu, tapi ya matang gitu, maksudnya masak bersih. Kata dokternya, kamu kerja apa gitu kan, dia pasti tanya kayak gitu, backgroundnya bagaimana gitu. Oh iya, bisa kurang tidur, terlalu ini, segala macam. Itu sih. Jadi sekarang udah santai semuanya ya? Harus. Saya juga, kalau saya pernah depresi. Pernah ngalamin depresi itu 2 tahun itu kalau nggak salah, minum obat. Jadi sebelum sakit itu depresi yang berat gitu, 2 tahun minum obat, dan memang makan junk food. Kenapa deket kantor itu baru berdiri lah itu yang namanya fried chicken gitu ya. Hampir tiap hari kalau nggak temen si bos bawain ya, kita makan rame-rame apa ininya. Itu hampir jalan setahun itu. Kayak makan itu terus muncullah penyakit. Jadi di samping stres berat itu, karena saya memang waktu sebelum sakit itu tahun 95 deh, sampai 95 itu depresi berat, minum obat itu, kalau nggak minum obat nggak tidur. Yang mungkin menarik Bu Wida, apakah kita saya sempat dulu tuh nyari-nyari ya, ada nggak sih studi yang bahwa pengidap kanker itu pernah mengalami masa stres? Baru saya mau itu nih, mau tanya diskusinya. Kualitatif nih, aku mau tanya kualitatif. Betul. Tadi nih ya. Kalau saya memang ada mengalami fase-fase itu gitu sebelum kanker gitu. Nah, Bu Yuli kan juga barusan ngomong tuh. Nah, berarti kan kita udah 2 nih kan gitu. Jadi memang saya waktu itu dokter sampai, Ibu jangan keterusan ya minum obat ini. Tapi saya kalau tidak minum tidak tidur. Pernah kejadian tidak minum, itu sepanjang malam sampai paginya berangkat kerja itu sama sekali nggak tidur. Jadi 24 jam tuh nggak tidur. Bisa bayangin badan saya dulu kurus memang kurus gitu. Terus udah kurus, makan ngaco, udah nggak karuan lah istilahnya gitu. Nah, itulah yang bikin muncul di situ. Mudah gitu, muka ini penuh bintil-bintil jerawat. Saking beratnya stres waktu itu. Ininya hitam Bu biasanya. Wah, udah nggak hitam lagi, udah hancur pora-poranda, udah pengobatan lah apa segala macam. Tahun 96 muncul lah itu si kanker itu. Kalau dari segi psikologis gitu ya, kan ada tuh teori Maslow ya. Ya nggak? Memang sebetulnya kalau kita lihat dari teori Maslow itu sampai sebetulnya yang Bapak Ibu ceritakan. Maksudnya ngerti nggak maksudnya teori Maslow? Tahu ya teori Maslow ya Bapak Ibu ya? Yang tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia sampai dia aktualisasi diri gitu. Enggak, terlalu itu. Oh enggak ya? Oke, kalau gitu nggak usah deh. Sudah lama lewat itu
itu kayaknya. Oke. Itu atau saya cerita gini aja. Ada beberapa buku, salah satu buku yang ada orang Jepang itu nulis gitu ya, tentang air, tentang nasi gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak memberikan kata-kata yang buruk gitu pada nasi atau pada air, dia akan berubah bentuknya, warnanya, nasinya jadi basi, airnya jadi keruh atau jelek gitu. Terus kemudian kalau yang berhubungan dengan cancer sebetulnya yang banyak diteliti orang-orang. Jadi di jurnal itu dia cerita kalau dia gali secara kualitatif itu artinya pertanyaan seperti ini ya, ngobrol gitu ya. Itu hampir sebagian besar yang menceritakan kalau dia punya masalah yang sulit dimaafkan gitu. Sulit dimaafkan. Tapi pada saat dia sudah bisa memaafkan, itu semuanya jadi bisa reda gitu. Karena ternyata stres itu bisa meningkatkan satu hormon yang bisa menyebabkan banyak sekali masalah sel rusak di dalam tubuh manusia. Singkatnya tuh seperti itu gitu loh yang kita baca. Jadi memang kalau aku dealing sama sahabat-sahabat penyintas cancer itu selalu ada nggak masa lalu atau apa yang belum selesai sehingga belum bisa dimaafkan. Kalau bisa maafkan sehingga tidak berakar, tidak terus menumpuk dan lain sebagainya. Karena kan kita udah janjian tadi, hidup kan cuma singkat, gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kalau bisa lebih memaafkan, mungkin memang nggak mudah, tapi kalau bisa sampai ke sana, rasa bebas itu ada gitu. Betul nggak? Ini jurnal itu ngomong loh ya, bukan aku loh, jurnal ya. Ngomong-ngomong nyindir aku ya. Enggak. Kan hampir sebagian besar pasien-pasien yang datang ke klinik yang ngobrol gitu ya, terus tiba-tiba mereka bisa nangis apa segala macam gitu. Kalau dihubung-hubungkan kemungkinan iya. Karena apa? Aku ngalamin sendiri. Kemungkinan karena rasa dendam, benci, ya pokoknya campur aduk lah ya istilahnya itu. Gara-gara lu gue jadi begini. Nah, itu terpendam sekian puluh tahun. Nah, itu juga bisa memicu penyakit ini. Depresi lah, apalah. Aku mesti cari makan sendiri, harus ngidupin anak, harus nyekolahin anak sendiri. Sementara dia enak-enak, sementara dia foya-foya. Nah, di situ. Jadi memang kejadian seperti itu memang kenyataan. Jadi bukan apa namanya tadi jurnal apalah, tapi memang kenyataan. Itu saya alamin sendiri seperti itu ceritanya dulu gitu ya. Jadi sekian puluh tahun saya harus menanggung semua kebutuhan sendiri. Sekarang sudah dimaafkan ya? Nah, begitu kena sakit ya udah mau nggak mau saya maafkan. Nggak juga. Karena dimaafkan jadi panjang nih. Dan ya kalau nggak dimaafkan nanti jadi aku tambah sakit gitu loh. Nah, alhamdulillah. Gitu. Jadi pada saat itu tahun itu kena sakit, begitu keluar rumah sakit, saya mencari seseorang yang bisa saya ajak ngomong, saya bahasa ini, dan dia cuma ngomong gini, Ibu harus bisa memaafkan masa lalu. Ayo, gimana? Kalau Ibu tidak bisa memaafkan masa lalu, penyakit Ibu tidak akan berhenti sampai di sini. Itulah akhirnya saya lupakan itu, saya memaafkan dia walaupun bagaimanapun juga. Sekarang ketemu pun say hello, hai. Nah, jadi bukan hebat tuh. Bukan karena jempol. Bukan karena jurnal ini, jurnal itu, tapi emang itu kenyataan. Kebanyakan orang kalau aku tanya-tanya, kenapa sih tanya kok bisa begini? Pasti dia akan cerita masa lalunya sedikit, walaupun sedikit. Kalau aku nih terus terang, banyak nih aku ceritain. Jadi sebagai istilahnya apa ya? Supaya orang tuh tahu kenapa kok aku bisa depresi, kenapa kok bisa kena sakit. Sementara aku nggak doyan daging, bukan nggak suka daging. Aku lebih suka makan sayuran. Kenapa bisa kena kanker usus? Nah, itu kan. Jadi hubungannya dengan stres tadi dan rasa apa namanya Pak? Apa itu tadi? Dendam dengan apa namanya? Yang sudah bilang tadi. Amarah yang tidak terselesaikan ya. Nah, masalah yang tidak terselesaikan. Tidak bisa memaafkan orang.
Tuh. Nah, kalau sekarang, oke, kucing. Biasa. Sekarang semua apapun yang terjadi, saya selalu membuka pintu maaf. Orang mau ngeledek saya, mau menghina saya maafkan. Ya, kan? Ya Pak Susanto, Lili, itu harus. Karena apa? Beban di kita kalau kita nggak memaafkan orang. Jadi kepikiran terus. Betul. Kita yang sakit. Duh, ceritanya udah panjang lebar dan melebar kemana-mana, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ya, rasanya sebenarnya masih ada yang mau ditanya-tanya nggak ke Pak Susanto? Iya, satu lagi Pak Susanto. Kalau umpamanya nanti sewaktu-waktu ada yang memerlukan atau apa bantuan atau apa, boleh bantu ya? Siap Bu, siap. Nah, tadi juga menyambung yang mengenai masalah kantong itu, ini kan makanya saya juga tertarik ikut Pak Denny di Koin itu kan, karena kan memang tujuan dari Yayasan Koin itu kan untuk mengumpulkan sumbangan, terus sumbangannya nanti dibelikan kantong, dan kantong itu oleh Koin benar-benar dibagikan gratis gitu ke orang-orang yang itu. Satu lagi yang saya perhatikan kan, kasihan banget di Indonesia, relatif susah ya, apalagi orang-orang daerah ya, untuk beli kantong, dan harganya luar biasa mahal dibandingkan harga yang kalau untuk saya yang ngerti nyari-nyari di internet yang murah, itu jauh sekali. Saya dengar orang-orang di daerah bisa beli satu kantong 30-40 ribu gitu kan. Iya. Ya kebayang gitu kalau untuk orang-orang daerah ya yang segimana mahal ya, udah 40 ribu, mereka taunya cuma misalnya yang two piece ada yang ratusan ribu ya. Kalau yang two piece, padahal ada yang one piece hanya, kalau kita pintar cari ya banyak kok yang di bawah 10.000, di bawah 20.000 gitu misalnya. Nah, terus nggak ngerti cara pakainya lagi ya? Iya, udah itu nggak ngerti lagi cara pakainya, begitu pasang besok rembes, buang. Langsung buang, iya betul. Saya bilang kasihan banget gitu kalau kita dengar di mereka nanya-nanya di grup ya, di grup WA. Jadi itu yang saya lihat, dan di Koin itu kita ada Pak Ahmad Badri udah mulai banyak kan buat di YouTube video bagaimana cara pakai dan segala macam. Saya pikir akan sangat menarik Bu. Kita di Indonesia ini kan ada beberapa organisasi Bu Wida. Gimana sih caranya supaya kita bisa terintegrasi gitu loh. Setuju. Itu yang saya kepingin banget. Ini sorry jadi berbicara ke arah organisasi kan ya. Kita kan yang udah bicarakan waktu rapat dengan Dokter Sonar segala macam itu kan. Ya betul. Dan saya juga nanti akan bisa bersinergi. Nah, saya juga barusan dapat kabar dari sahabat kita yang di Belanda, terus kemarin bilang cerita kalau udah banyak kantong yang dia kumpulin dari gereja-gereja di Nederland, ini mau dikirim lagi ke Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan juga itu juga bisa bantu kawan-kawan yang memang membutuhkan. Ya, tapi kita sih mikirnya sih lebih sesuatu yang berkesinambungan Bu Wida. Contohnya, kita nggak mungkin bisa mengharapkan sumbangan dari luar negeri terus-menerus, karena pertama dari sisi administrasi juga repot ya, dari kita bawa masuk impor segala macam juga ada biaya lagi. Kami cenderung ingin membuat program yang bisa meyakinkan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan medis, untuk menyumbang secara rutin. Contoh yang seperti yang kemarin di New Zealand, kalau saya nggak salah, yang di meeting itu kan mereka bilang mereka udah bekerja sama dengan pabrik Hollister. Nah, di sini kan di Indonesia kan ada pabrik, contohnya One Med kalau saya nggak salah, di Surabaya. Nah itu kan pabrik Indonesia yang buat kantong gitu loh. Nah hal seperti itu kan kita bisa dalam tanda kutip nodong mereka gitu. One Med, Inomed. One Med Bu, itu di Surabaya. Kalau One Med itu masih dressing Pak, belum kantong dia? Belum kantong. Udah, justru saya pakai kantong dia Bu, yang One Med itu. Oh gitu ya, aku kenal loh sebenarnya sama. Cuma nanti aku tanya ke teman-teman mereka ya. Satu lagi sebetulnya yang mau kita bawa dari dulu tuh, kita bawa ke pemerintahan sebetulnya. Betul. Supaya lebih mudah. Jadi kalau misalnya ada penyintas komunitas gitu ya, kayak Koin, kayak INOA, atau kayak SOS tuh,
rumah sakit kalau udah ada stoma nurse-nya, udah ada stoma kliniknya, pasien udah dikasih tahu tentang perawatan stoma, langsung dikirim ke komunitas supaya nanti komunitas akan bantu untuk pengadaan kantong. Nah ini besok nih rapat terakhir kita dengan Alcare kemarin, Pak Susanto mungkin bisa juga dikabarkan ke sahabat-sahabat yang lain. Jadi untuk pasien-pasien yang preoperatif yang besoknya mau operasi itu bisa stoma nurse-nya bisa lapor bisa langsung ke Alcare atau langsung ke kita ya untuk dikasih satu kit tentang perawatan stoma. Jadi nanti di situ aku udah minta 3 kantong, 1 seal, terus gunting. Jadi yang mudah buat dia nanti untuk pasang stoma. Untuk preoperatif edukasi. Jadi kayak apa sih ya? Kayak kit kantong gitu ya. Ya. Kayak kantong untuk dia belajar. Nah, itu free semuanya. Oke, menarik. Ya, itu free semuanya. Hal-hal begini Bu yang harusnya kita bisa sinergikan, artinya dari WO Care ini kan sudah punya program yang sangat baik untuk preoperatif maupun untuk perawatan kan. Nah, mungkin nanti di koin itu untuk bagaimana distribusi sumbangan kantong untuk ostomet yang nggak mampu. Kemudian barangkali ada lagi program yang untuk pemberdayaan, contoh yang Ibu Yuli tadi bilang mereka nggak bisa dapat kerjaan, kita entah gimana caranya kita bisa bantu advokasi untuk orang ostomet ini supaya bisa diterima ataupun diciptakan lapangan kerja lah gitu. Nah, ini kan idealnya kita bisa membantu mereka dari sebelum operasi, sesudah operasi, untuk yang nggak mampu, perawatan. Jadi komplit program tuh ada di gabungan organisasi kita gitu. Ya. Ini sih cita-cita kita di grup koin itu seperti itu gitu. Jadi nantinya ada satu gabungan organisasi ostomet. Betul. Sehingga pada saat kita mau ngomong ke perusahaan, mau ngomong ke pemerintah, itu pun kita sudah satu suara, jangan masing-masing kita ada yang hanya menonjolkan misalnya di bidang perawatan, kami hanya menonjolkan minta sumbangan untuk bagi kantong, kan enggak ya. Jadi udah global lah satu itu ya. Betul. Jadi kami adalah satu gabungan organisasi yang akan bantu dari A sampai Z gitu. Iya. Masukan bagus. Setuju. Tinggal di itu aja, dieksekusi. Nah, tinggal bagaimana eksekusinya ini yang saya butuh arahan dari yang lebih senior nih, Bu. Yang penting mau dengar arahan senior nih kayaknya nih. Saya nunggu arahan Bu Yuliana kalau saya biasanya. Karena saya kan nggak ngerti apa-apa nih tentang ostomi ya. Kan saya di sini posisinya sebagai profesional gitu ya. Bukan penyintas gitu loh. Nah, biasanya tuh Bu Yuliana tuh yang akan bilang, Suster Wida, aku minta ini, karena begini. Jadinya begini. Oh, oke. Jadi yang bikin proposal apa segala macam nanti ada tim yang akan ngolah. Kayak misalnya kayak tadi yang Bu Yana bilang tuh entrepreneur buat ostomi itu juga udah dicoba Pak. Jadi di kita tuh ada 2 ostomet, yang satu kolostomi, yang satu urostomi. Itu saya juga disuruh sama Bu Yuliana. Jadi kerjaannya buat ostomi itu semuanya disuruh semua sama Bu Yuliana karena beliau yang mau uji coba gitu loh. Jadi sebenarnya sih tinggal nunggu arahan aja. Karena kan yang mimpin tuh mesti harus ostometnya sendiri. Nah, bukan kita gitu loh. Ini bukan saya atau siapa. Bukan saya menolak atau apa ya gitu. Tapi kalau pembahasan mengenai ini lebih baik di luar cerita-cerita mengenai. Nah, kapan ada waktu Pak Susanto nanti kita bicara. Pilih leadernya satu, Uker pasti akan secara keseluruhan. Nanti kita bicara dengan Pak Susanto, kita bicara, terus ada nanti siapa lagi yang bisa memberi masukan, kita akan kumpul. Siap. Ini yang ngomong udah langsung Ketua Yayasan Uker Indonesia loh ya. Jadi jangan khawatir gitu maksudnya. Uker Indonesia berdedikasi dan berkomitmen untuk membantu ostomi. Tuh, ya, Pak Susanto. Jadi ini memang yang memfasilitasi segala sesuatu untuk ostomet itulah beliau. Jadi kita mesti kita bikin programnya, kita bikin ininya, kita lapor. Siap ya. Bu Yuli. Oke. Jadi kayaknya malam ini cukup ya. Udah lama banget loh ini.
Didengerin juga tuh sama Mas Monang tuh, dia mesti cari itu. Terima kasih untuk Pak Susanto yang sudah bersedia untuk berbincang asik di malam ini, juga untuk Lily yang sudah bercerita mengenai suka dukanya, banyak dukanya atau banyak sukanya, pokoknya banyak lah istilahnya. Banyak sukanya. Banyak sukanya. Saya menganggap bahwa semua ostomate itu luar biasa. Tidak ada ostomate. Karena apa? Tidak semua orang bisa menjadi ostomate. Betul nggak? Iya, karena ostomate itu adalah manusia pilihan, jangan lupa itu. Jadi kita harus tetap bersemangat walaupun kita sebagai ostomate. Oke, Pak Susanto, sampai ketemu lagi. Lily juga sampai ketemu lagi. Bu Ida, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Sampai jumpa. Subscribe ya. Thank you. Ya.